Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus yang memerlukan perhatian serius. Pasalnya, hal ini dapat berdampak buruk bagi kesejahteraan fisik dan mental korban. Tidak hanya itu, perbuatan tersebut juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi para korban, serta merusak kepercayaan diri serta kualitas hidup mereka. Sebagai pembentuk opini publik, media pemberitaan seharusnya menempatkan perhatian pada pelaku kekerasan dan upaya penegak hukum terkait kasus kekerasan tersebut. Namun tidak jarang beberapa media yang memanfaatkan kasus seperti ini untuk mencari sensasi, yaitu dengan menyoroti korban dalam pemberitaannya. Dalam video opini yang kita buat ini akan menjelaskan bagaimana media memberitakan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan serta menganalisis terkait elemen dan nilai berita yang terkandung dalam pemberitaan yang ditayangkan. Tidak hanya itu, video ini juga akan membahas mengenai kode etik jurnalistik yang terkandung dalam berita. Program ini dapat memberikan panduan dan pemikiran yang kritis terhadap berita. Hal ini dapat mendorong masyarakat agar lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka terima, membentuk literasi media yang kuat, dan merangsang diskusi terbuka. Berita tersebut memberikan laporan tentang peristiwa tragis yang melibatkan seorang ayah yang tega melakukan tindakan membanting anaknya hingga tewas di Muara Baru. Kejadian ini menciptakan kejutan dan ketegangan, menarik perhatian pembaca ataupun pemirsa. Berita yang disiarkan ini telah memiliki nilai berita, yaitu nilai baru, karena berita ini disiarkan sekitar 10 jam setelah peristiwa kekerasan tersebut terjadi. Media juga telah memframing kata banting anak yang memberikan kesan dramatis dan emosional, sehingga memunculkan kecaman dan keprihatinan masyarakat terhadap tindakan kekerasan anak. Berita terlihat cenderung mengutamakan sisi dramatis dan kontroversial dengan judul yang mencolok. Sesuai dengan nilai berita tadi, berita ini juga telah mengandung elemen timelines atau aspek kebaruan. Semakin baru berita tersebut disiarkan, maka berita tersebut akan lebih menarik bagi pembaca ataupun pemirsa. Namun, dalam elemen timelines juga perlu dipertimbangkan apakah berita tersebut telah menyajikan informasi yang cukup dan relevan untuk disiarkan. Dengan adanya hasil wawancara media di dalam berita tersebut, telah mendukung keandalannya sehingga layak untuk disiarkan. Pada pemberitaan kasus kekerasan anak hingga menyebabkan kematian ini, media telah memenuhi kualitas jurnalisme yang baik. Berita ini telah memberikan informasi dengan sumber yang dapat dipercaya melalui hasil rekaman CCTV dan wawancara mengenai kronologi kejadian oleh tetangga korban dan pelaku. Media juga telah memenuhi kualitas jurnalisme yang baik dengan menambahkan informasi yang mendalam mengenai faktor yang memicu peristiwa kekerasan ini. Dalam berita ini, penggunaan bahasa yang sederhana dan terstruktur dengan baik dapat meningkatkan pemahaman pembaca. Berdasarkan kode etik jurnalistik, media telah memenuhi kode etik jurnalistik, yaitu dengan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kekerasan, dan hanya menyebutkan nama samaran saja. Walaupun sudah banyak sekali media pemberitaan dan komentar-komentar tetangga atau orang yang telah mengenai korban yang memberikan informasi terkait nama asli korban, tetapi pihak Jakarta.Tribun News atau tribunjakarta.com tetap tidak memberikan informasi mengenai identitas korban. Sosok GRT, anak anggota DPR RI aniaya pacarnya hingga tewas di Surabaya. Dalam pemberitaan tersebut yang menjadi nilai berita, yaitu karena kasus tersebut menarik minat umum atau interesting karena kasus tersebut melibatkan anak dari tokoh publik, yaitu anggota DPR RI. Dan juga kesadisan pelaku karena menganiaya pacarnya, yaitu dengan menyeret korban sejauh 5 meter menggunakan mobil sehingga mengakibatkan pendarahan di kepala dan menjadi penyebab tewasnya sang pacar. Elemen yang terkandung dalam berita tersebut yaitu salah satunya bromance karena melibatkan tokoh publik. Anak dari tokoh publik biasanya harus menjaga citra atau image keluarganya di depan publik.
Namun dengan melakukan penganiayaan kepada pacarnya hingga tewas, hal ini menjadi pertanyaan serius mengenai bagaimana orang tua mereka mendidik etika dan moralitas anak mereka. Kejadian tersebut dapat menjadi pemberitaan yang dapat membantu menjaga transparansi dalam penanganan kasus tersebut dan memastikan bahwa anak dari anggota DPR tidak mendapatkan perlakuan istimewa dan korban mendapatkan keadilan yang semestinya. Dalam berita tersebut, media pemberitaan terlalu berfokus pada korban dan mengekspos nama lengkap korban dan identitas korban sebagai single mom. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Hal ini juga dapat merugikan korban dan keluarganya secara psikologis dan emosional. Kode etik jurnalistik seharusnya melindungi dan menghormati privasi korban. Media pemberitaan seharusnya tidak memanfaatkan sensasionalisme sebagai bahan akomodasi dengan mengorbankan privasi dari korban. Media pemberitaan seharusnya berfokus pada informasi yang penting. Seharusnya diterima masyarakat seperti keputusan pengadilan terkait kasus tersebut. Berita selanjutnya yakni aksi ayah di Jagakarsa bunuh 4 anak kandungnya bermula dari Nina Bobokan si bungsu. Kasus pembunuhan merupakan kasus yang umum terjadi, namun pada kasus ini pemberitaan sangat menarik minat umum karena seorang ayah yang tega langsung membunuh ke-4 anaknya pada hari Minggu 3 Desember tahun 2023 di kontrakannya. Namun baru terungkap 3 hari sejak dilakukan hal keji tersebut, yaitu Rabu 6 Desember tahun 2023. Dalam berita ini terdapat nilai berita baru karena berita tersebut disiarkan tidak jauh dari peristiwa pembunuhan terungkap. Dalam pemberitaan ini kami tidak menemukan elemen berita yang terkandung di dalamnya. Kasus pembunuhan ini sudah biasa terjadi dan tidak ada dampak bagi banyak masyarakat. Namun pada kasus pembunuhan yang diberitakan oleh media Kompas TV dan Kompas.com telah memenuhi kelayakan sesuai kode etik jurnalistik. Privasi korban pada pemberitaan terjaga, tidak disebutkan nama lengkap korban, hanya diberikan inisial nama. Pemberitaan yang disampaikan secara independen walaupun tidak membenarkan akan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Namun pada kasus ini media Kompas TV dan Kompas.com juga mencari tahu motif dari pembunuhan ini dilakukan. Terdapat sebab akibat pada kasus ini, sebab seorang istri yang sering melakukan perselingkuhan hingga berakibat anak yang menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga pemberitaan ini telah memenuhi kualitas jurnalisme yang baik walaupun tidak terdapat elemen di dalam beritanya. Dalam analisis 3 berita, terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan. Yang pertama itu, pentingnya perhatian pada korban. Media perlu memastikan bahwa fokus pemberitaan tidak hanya pada aspek dramatis atau sensasional, tapi juga memberikan perhatian pada korban dan dampaknya pada masyarakat. Yang kedua, beberapa media telah mematuhi kode etik jurnalistik dalam melindungi identitas korban, menghindari pengungkapan nama lengkap, dan memprioritaskan privasi. Terdapat kekhawatiran terhadap media yang terlalu mengekspos detail pribadi korban, seperti status single mom yang tidak sesuai dengan prinsip etika jurnalistik. Yang kedua yaitu timelines. Pentingnya dalam pemberitaan untuk memperbarui, namun media juga harus memastikan bahwa berita itu relevan dengan verifikasi media atau tidak mengorbankan keakuratan dalam berita. Yang keempat yaitu media memiliki tanggung jawab untuk membentuk literasi media yang kuat dan mendorong masyarakat jadi kritis terhadap informasi yang diterima. Dan pentingnya memahami dampak psikologis dan emosional dalam pemberitaan, terutama dalam kasus kekerasan dan pembunuhan. Dan yang terakhir ada kasus tokoh publik. Media perlu menjaga transparansi, memastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa dalam kasus tersebut. Dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum dan etika jurnalistik, media dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat,
memberikan informasi yang akurat, relevan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta menghormati privasi individu.